Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terhormat, saya Muhammad Fadli Al-Fazwa selaku host paralel diseminasi PKM. Dengan hormat menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Kami sangat senang dapat menjadi bagian dari acara diseminasi PKM yang sangat penting ini. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Acara diseminasi PKN ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh para akademisi. Kami berharap acara ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memperkuat kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan ini, kami resmi membuka sesi paralel diseminasi PKN. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan mendapatkan manfaat yang besar. Selanjutnya, saya memberikan waktu 8 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk sesi tanya jawab. Saya selaku host akan mengingatkan Bapak Ibu jika waktunya sudah habis. Untuk link rekaman diseminasi akan dibagikan melalui rakrab grup WhatsApp. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tiba saatnya kita pada paparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zulfardi, DMPD, dengan judul penelitian Penguatan Kemampuan Literasi Ibu Rumah Tangga Kompleks Green Parung Indah, Desa Waru, Paru, Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Zulfardi, disilakan. Mungkin untuk Bapak Zulfardinya belum hadir, kita langsung lanjut saja ke presenter berikutnya. Presenter berikutnya kepada Bu Desi Karolina Saragi dengan penelitian judul Pelatihan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa SMK Islam Darul Khoir melalui penerapan pembelajaran cerpen. Kepada Bu Desi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan share screen dulu PPT-nya ya. Udah kelihatan, Mas? Sudah Ibu, silakan. Oke, Untuk foto presentasi oke. 8 menit ya Bu ya. Baik. Baik, saya dari kelompok Desi Kami Saragi ya. Di sini saya memaparkan hasil PKM kami yang berjudul Pelatihan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa SMK Islam Darul Qoril Bogor dalam penerapan pembelajaran cerpen. Latar belakang masalah. Pendidikan abad ke-21 menuntut pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif selain penguasaan kognitif, termasuk di SMK, agar lulusan mampu memecahkan masalah dan beradaptasi. Berpikir kritis berkaitan dengan analisis dan evaluasi berbasis bukti, sedangkan berpikir kreatif menekankan penghasilan gagasan inovatif. Keduanya saling melengkapi. Polik 2025 menegaskan pengembangan berpikir kritis perlu dilakukan secara sistematis. Dolby 2025 dan Sregar 2004 menunjukkan pendekatan kontekstual dan strategi question student have efektif meningkatkan berpikir kritis. Dalam pembelajaran bahasa, menulis cerpen mendorong berpikir kritis, kreatif, Petria dan Sofa 2005, serta didukung pembelajaran kooperatif Basir 2002. Rumusan masalah. Di sini rumus masalah ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pelatihan berpikir kritis dan kreatif siswa SMK Islam Darul Khoir melalui pembelajaran cerpen. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa SMK Islam Darul Khoir setelah mengikuti pelatihan melalui pembelajaran cerpen. Tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan berpikir kritis dan kreatif siswa SMK Islam Darul Khoir melalui pembelajaran cerpen. Yang kedua, menganalisis peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pelatihan berbasis pembelajaran cerpen. Yang ketiga, metodologinya. Yang pertama, yaitu tahap observasi, yaitu pemetaan kondisi mitra. Yang selanjutnya, kunjungan kelas dan wawancara guru bahasa Indonesia. Terus selanjutnya, identifikasi kebutuhan siswa atau dalam kurung rendahnya berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya tahap kedua, persiapan pembagian tugas tim.
penyusunan materi pembelajaran cerpen, terus pengembangan instrumen evaluasi, selanjutnya perancangan alur kegiatan. Di tahap ketiga, kami menggunakan pelaksanaan pembelajaran cerpen berpartisipatif, interaktif, kontekstual, selanjutnya diskusi dan analisis teks. Selanjutnya, setelah itu dilakukan penulisan cerpen, pelatihan berpikir kritis, dan kreatif siswa. Selanjutnya, mengenai hasil kegiatan pengabdian masyarakat atau disingkat dengan PKM menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMK Islam Darupoir. Selama pelaksanaan pembelajaran cerpen, siswa tampak lebih aktif terlibat dalam diskusi, berani mengemukakan pendapat, serta mampu mengajukan pertanyaan yang relevan dengan teks yang dianalisis. Kemampuan berpikir kritis siswa terlihat dari peningkatnya ketepatan mereka dalam mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen, menganalisis konflik, serta menafsirkan pesan moral secara logis. Sementara itu, kemampuan berpikir kreatif tercermin dalam karya cerpen yang dihasilkan siswa, baik dari segi pengembangan alur, penggambaran tokoh, maupun penggunaan bahasa yang lebih variatif dan ekspresif. Selain itu, hasil observasi dan evaluasi menunjukkan adanya perubahan sikap belajar, yaitu meningkatkan rasa percaya diri, kerjasama antar siswa, dan minat terhadap pembelajaran sastra. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran cerpen efektif sebagai media pelatihan berpikir kritis dan kreatif bagi siswa SMK. Yang kesimpulan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan PKM di SMK Islam Darupoir dapat disimpulkan berjalan efektif dan melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pembelajaran cerpen. Pendekatan partisipatif dan kontekstual mampu mendorong siswa lebih aktif, percaya diri, serta terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran cerpen tidak hanya membantu siswa memahami unsur dan makna teks sastra, tapi juga melatih kemampuan analitis, penalaran, dan kreativitas dalam menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, pembelajaran cerpen dapat dijadikan alternatif strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa SMK Islam Darupoir Bogor secara berkelanjutan. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Desi Carolina Saragi untuk pemaparan materinya. Waktunya masih ada 5 menit. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, boleh ditanyakan kepada Bu Desi terkait penelitiannya. Baik, mungkin jika tidak ada, kita bisa langsung lanjut ke pemaparan presentasi berikutnya. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Desi Carolina atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zulfardi, DMPD, dengan judul Penguatan Kemampuan Literasi Ibu Rumah Tangga, Kompleks Green Parung Indah, Desa Waru, Parung, Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Zulfardi, disilahkan. Waktu presentasi 8 menit, Bapak. Untuk sesi tanya jawab 2 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak bisa didengar ya? Didengar Bapak, jelas. Baik, pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil pengabdian masyarakat dengan judul Penguatan Kemampuan Literasi Ibu Rumah Tangga, Komplek Grand Parung Indah, Desa Waru, Parung, Kabupaten Bogor. Pelaksanaan kegiatan ini berangkat dari pemikiran bahwa kemampuan literasi berkaitan dengan kemampuan berbahasa dalam kegiatan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dengan cara yang memungkinkan seseorang mampu berkomunikasi secara efektif. Kemampuan literasi komunikasi sangat penting bagi ibu-ibu rumah tangga
karena berperan besar dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak, sehingga kemampuan memahami informasi sangat mempengaruhi perkembangan dan karakter anak. Ibu rumah tangga merupakan bagian terpenting dalam membentuk rumah tangga dan lingkungan sosial yang literat. Tujuan kegiatan PKM ini, yang pertama, ibu rumah tangga di Komplek Grand Parung Indah mampu mengkondisikan lingkungan fisik rumah yang ramah literasi. Yang kedua, ibu rumah tangga di Komplek Grand Parung Indah mampu mengupayakan lingkungan sebagai lingkungan sosial yang literat. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk workshop. Sasarannya 56 orang ibu rumah tangga Komplek Grand Parung Indah. Tempat dan waktu pelaksanaan di Komplek Grand Parung Indah, Minggu 5 Oktober 2025. Materi kegiatan yang pertama, literasi komunikasi untuk ibu-ibu rumah tangga. Yang kedua, strategi menguatkan literasi keluarga dan lingkungan. Narasumber yang pertama saya sendiri dari dosen Fakultas Sastra Universitas Pamulang. Yang kedua, Bapak Tri Agung, Magister Ilmu Pemerintahan dari Komunitas Penggerak Literasi Parung. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama terjadi perbedaan latar belakang pendidikan, usia peserta, sehingga tingkat pemahaman mereka terhadap materi sajian memerlukan pendekatan yang beragam. Yang kedua, ditemukan masih rendahnya kepercayaan diri beberapa peserta untuk aktif berbicara dalam forum seperti diskusi, terutama sesi diskusi, sehingga tingkat kritis dalam literasi komunikasi perlu pendampingan dan pembinaan lanjutan. Hasil kegiatan yang pertama, adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dan efektif secara asertif dan empati. Yang kedua, mendorong kepercayaan diri ibu-ibu rumah tangga dalam berinteraksi dalam bentuk komunikasi yang positif dan solutif dengan anggota keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, secara keseluruhan, kegiatan ini mampu meningkatkan literasi komunikasi ibu rumah tangga yang diharapkan berdampak pada terciptanya keluarga yang yang harmonis, cerdas, dan lingkungan sosial yang komunikatif. Demikian saja laporan hasil pelaksanaan PKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulfardi atas penyampaian penelitiannya. Sisa waktunya masih lumayan banyak, masih ada 3 menit. Mungkin untuk sesi tanya jawab, boleh jika ada yang ditanyakan dari rekan-rekan Ibu Bapak, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut presenter ke berikutnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulfadri atas penyampaian pemaparan materinya. Iya, kenal lah. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dewi Septiani SHUM MPD dengan judul penelitian Mengasah Kemampuan Korespondensi Pelatihan Surat Resmi Bahasa Indonesia di SMA 22 Garut. Kepada Ibu Septiani, disilahkan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin mewakilkan Ibu Dewi untuk presentasi. Baik, boleh. Waktu presentasi dimulai 8 menit, untuk tanya jawab 2 menit. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari Bu Dwi akan memaparkan hasil program program kemitraan masyarakatan yang berjudul Mengasah Kemampuan Korespondensi Pelatihan Surat Resmi Bahasa Indonesia di SMAN 22 Garut yang disusun oleh dosen pengampu saya Dewi Septiani, Ciceri Nuryadi, Margareta Murni Manggulo, Marta Lenta Halawa, Nyimas Raya saya sendiri, Yulia Mustika. Tantangan literasi di SMAN 22 Garut. SMAN 22 Garut merupakan satuan pendidikan menengah atas negeri di Kecamatan Taronggong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan sekitar 800 peserta didik dan lebih dari 60 tenaga pendidik. Sekolah ini menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas pembelajaran melalui inovasi, metode pengajar, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, di tengah upaya peningkatan mutu tersebut, sekolah menghadapi tantangan mendasar dalam ranah literasi fungsional, khususnya kemampuan menulis surat resmi berbahasa Indonesia. Ditemukan diagnostik awal pada 38% struktur lengkap, 76% kesalahan linguistik, 68% bahasa informal yang menggunakan rubrik berbasis Peraturan Menteri PANRB nomor 63 tahun 2022 tentang tata naskah dinas. Akar permasalahan analisis multimediasional terbagi menjadi 4, yaitu 1. Rendahnya penguasaan kaidah bahasa, 2. Pembelajaran secara teoritis, 3. Lingkungan kurang mendukung, 4. Minimnya kepercayaan diri bagi para siswa-siswi yang berbicara secara formal. Tujuan dan manfaat program PKM. Tujuan strategis meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menulis surat resmi sesuai kaidah EYD, struktur baku, dan konteks penggunaannya, mengidentifikasi serta mengatasi berbagai kendala dalam praktek penulisan surat resmi, mengukur efektivitas metode pelatihan berbasis partisipatif dan kontekstual, menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya literasi administratif sebagai bagian integral dari kesiapan menghadapi masa depan, serta manfaat diharapkan mendorong kesadaran kolektif bahwa kemampuan menulis surat resmi merupakan bagian dari kewarganegaraan digital dan literasi abad ke-21. Metodologi yang kita gunakan itu ada 2, pendekatan holistik dan partisipatif. Pertama, tahapan persiapan dan diagnosa awal. Asesmen awal dengan menganalisis 50 sampel surat resmi siswa menggunakan rubrik berbasis Peraturan Menteri PANRB nomor 63 tahun 2022, fokus group discussion dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan guru bahasa Indonesia. Yang kedua, tahap pelatihan siswa. Pelatihan dilaksanakan pada awal Oktober 2025 dengan pendekatan learning by doing dan contextual learning. Yang ketiga, workshop kaidah bahasa. Workshop dilaksanakan secara interaktif dengan metode error analysis menggunakan contoh nyata surat siswa. Partisipasi mitra kolaborasi strategis. Kemitraan dengan SMAN 22 Garut bersifat kolaboratif dan memperkuat rasa kepemikiran program. Model kemitraan yang setara dan saling menguatkan menjadi prinsip dasar dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan. Kami berkolaborasi kepada kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, serta siswa dan OSIS. Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi utama. Pertama, struktur format, di mana peserta dikenalkan dengan setiap komponen surat resmi seperti kop surat, nomor, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka atau penutup, selanjutnya tembusan. Kedua, simulasi
kontekstual pendekatan learning by doing dengan skenario penulisan surat yang relevan seperti surat lamaran, magang, atau surat permohonan izin kegiatan. Yang ketiga, workshop kaidah bahasa dengan metode analisis kesalahan error analisis dengan contoh kalimat dari tugas siswa yang dianonimisasi, membahas secara detail penggunaan bahasa baku dan kepatuhan terhadap EYD. Selanjutnya ini foto kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kami di SMA Negeri 22 Garut. Hasil pelatihan peningkatan signifikan 45%. Peningkatan pemahaman teoritis. Cara Mohon maaf, 45 Kakak, waktunya tinggal 3 menit ya. Ya, baik. Ya. 85% standar struktur formal, 100% penguasaan platform digital. Survei kepuasan terhadap 37 responden penghasil skor rata-rata 3,68 dari skala 4 dengan kategori sangat puas. Sebanyak 97,3% peserta bersedia merekomendasikan program kepada pihak lain, mencerminkan persepsi positif dan manfaat nyata yang dirasakan. Kendala yang teridentifikasi, keterbatasan waktu. Yang kedua, heterogenisasi kemampuan awal. Yang ketiga, gangguan teknis. Yang keempat, rendahnya kepercayaan diri. Rekomendasi perbaikan dan keberlanjutan. Untuk SMA N2 Garut membentuk kelompok literasi berkelanjutan dengan pendampingan guru dan tim PKM. Untuk guru menerapkan pembelajaran definisi berdasarkan kemampuan awal siswa. Untuk pelaksanaan PKM rencana program terhadap level dasar dan lanjut. Ini contoh bentuk piramida. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan saat, tetapi juga fondasi literasi administratif berkelanjutan, memperdaya guru, serta template digital yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Terdapat kesimpulan keberhasilan dampak dari program ini, peningkatan kemampuan, efektivitas metode, kepuasan tinggi, dan keberlanjutan. Kemampuan menulis surat resmi bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan bagian integrasi dari kewarganegaraan, digital, dan literasi abad ke-21 yang membekali siswa untuk sukses dalam pendidikan tinggi, dunia kerja, dan kehidupan masyarakat. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nyimas, seraya untuk presentasikan materinya. Sesi tanya jawab dibuka. Jika ada pertanyaan kepada rekan-rekan sekalian, waktunya 2 menit, dipersilakan. Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjut ke presenter berikutnya. Terima kasih Kakak sekali lagi. Selanjutnya, hasil penelitian akan disampaikan oleh Ibu Diah Lis Andriani dengan judul penelitian Kenalkan Grammar Dasar kepada Siswa TPA Al-Ikhlas. Kepada Ibu Diah Lis Andriani, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini perwakilan atas tim saya yang diampu oleh Miss Tia Is Andriani SSMPD yang akan memaparkan presentasi berikut. Izinkan saya meng-share layar. Boleh. Waktu presentasi 8 menit ya, Kak. Untuk tanya jawab nanti hanya 2 menit. Terima kasih, silakan. Ya. Apakah ada, Kak? Ada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Judul pengabdian ke masyarakat kami yaitu peningkatkan pemahaman grammar tenses melalui media pembelajaran visual aktif berbasis flashcards di TPA Al-Ikhlas. Beranggotakan Aminova Zuhra Halisa, Bagus, Jikri, Ririn, dan Saskia. Selanjutnya, di sini ada outline
Yang pertama ada pendahuluan, materi dan metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan sasaran dan saran. Selanjutnya di pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama analisis situasi, rumusan masalah, tujuan pengabdian, dan manfaat pengabdian. Selanjutnya analisis situasi ada 5 poin. Yang pertama itu grammar, kemudian tenses, setelah itu komunikasi, flashcards, lalu disampaikan ke murid-murid TPA Al-Ikhlas. Komunikasi di sini yang adalah komunikasi yang efektif dalam bahasa Inggris membutuhkan pemahaman struktur bahasa yang baik. Dengan memiliki pengetahuan grammar yang baik, seorang akan bisa menggunakan bahasa dengan baik pula, sehingga komunikasi akan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian, tantangan besar dalam mempelajari grammar seringkali terletak pada penguasaan tenses dasar, yaitu simple present, simple past, dan tenses dasar, yaitu sebagai simple future, salah satu dasar menguasai struktur bahasa Inggris adalah dengan mempelajari tenses. Selanjutnya, digunakan sebuah flashcard yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman grammar tenses bahasa Inggris diagar untuk menarik perhatian siswa. Jadi kita menggunakan tentang flashcard untuk motivasi. Dan TPA Al-Ikhlas merupakan salah satu lembaga pendidikan agama yang kiranya fokus mempelajari Al-Quran, keterampilan lain seperti bahasa. Selanjutnya, rumusan masalah dari kesimpulannya kesadaran tinggal dalam bahasa Inggris, kurangnya rasa percaya diri, kurangnya motivasi pada diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya, kita belajar yang kurang menarik, personal atau monoton. Tidak adanya perubahan positif. Selanjutnya, tujuan pengabdian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dasar dari kata Al-Ikhlas terhadap tenses. Kegiatan pembelajaran yang struktur dan menyenangkan. Selanjutnya, menemukan media pembelajaran visual aktif berbasis flashcards sebagai platform untuk memudahkan siswa dan mengingat konsep tenses. Terakhir, ketiga, meningkatkan motivasi dan disiplin siswa dalam proses belajar bahasa Inggris melalui pembelajaran yang dalam pengabdian ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap grammar tenses secara lebih mudah dan menyenangkan. Jadi pemahaman itu dengan bahasa Inggris itu langsung kita disuruh. Makanya gimana caranya menarik dulu ini karena minat insya Allah ada juga akan sendirinya. Selanjutnya membantu membangun materi bahasa Inggris melalui media visual dan aplikasi interaktif. Menumbuhkan percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris sederhana dalam sehari-hari. Saran itu mereka ada hubungannya dengan grammar atau tenses yang dibahas. Kita melalui dalam visual feedback tertarik melalui gambar ataupun kata yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya, memberikan pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran di masyarakat. Kuat hubungan tinggi dengan lembaga pendidikan masyarakat. Jadi wadah kasih ilmu dan pengembangan kemampuan komunikasi serta pengabdian sosial. Nah, materi yang kita sampaikan pertama rumus dan fungsi tenses. Mengambil 3 tenses, simple present, simple past, future. Mengambil 3 tenses ini yaitu yang relevan kehidupan sehari-hari itu. Adanya masa sekarang, masa lalu, masa yang terhadapi masa depan. Selanjutnya, flashcards memberikan jam, waktu, dan gambar kegiatan membaca. Jadi mereka sebelum mereka baca, mereka udah tertarik pada gambar yang menarik. Selanjutnya memberikan contoh, menunjukkan contoh kalimat misalkan. Di kuis ini tiba
kalau muncul itu minat anak sudah mulai lari, mereka sudah mulai itu Christine, apalagi Christine yang berhadiah. Jadi untuk berhadiah mereka sudah terminat terlebih dahulu kepada session ini. Selanjutnya metode pelaksanaan menentukan tema, mempersiapkan administrasi, siapkan diri, perencanaan evaluasi. Dan metode penyampaian materi, flashcards merupakan Mohon salah maaf satu Kak, izin mengingatkan untuk waktunya sisa 3 menit lagi ya. Terima kasih. teknik mengalihkan pemahaman bahasa termasuk grammar dan struktur. Melalui flashcard, serta mampu mendeskripsikan dan membedakan pemahaman positif, negatif, dan interaktif sesuai dengan sisi yang sama. Selanjutnya, khalayak dan siswa. Saran siswa dari kelas kemarin jumlah 20 orang serta sekitar PKI ini didasarkan pada yang sampai di Oktober 2005 di tahun kemarin. Langsung kegiatan masyarakat 3 hari ini hari Rabu 15 Oktober 2025 mulai jam 2 sampai 3 itu briefing KKN lanjut bukan perkenalan KKN perkenalan fokus KKN banyak kelas serta program KKN sultan perkenalan dan KKN kelas mengajar peserta didik dari sekolah menengah pertama dan kelas. Selanjutnya hari Kamis 16 Oktober 2025 jam 2 sampai situ dari 1 kenalan dari pentingnya bahasa Inggris, dari 2 pemahaman grammar teks melalui media belajar visual aktif basis flashcard, dan dari 3 itu adalah project. Dari keempat sistem jawab mengajar dengan studi, dan kelima itu evaluasi dan revisi diskusi pengembangan data. Hasil pembahasan yang pertama setelah penerapan media flashcard sebagai besar dari pengalaman baik presence sensitive feature. Jadi dari kelima menarik kata kerja dan Mohon maaf Kak, izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 1 menit lagi ya Kak. dalam sesuai. Selanjutnya yang kedua efektif media flashcard. Flashcard terbukti melakukan dari kerja dan pengalaman. Dan ketiga partisipasi dan motivasi peserta didik. Kesimpulan yang flashcard efektif. Jadi pembelajaran visual berbasis flashcard efektif mengenal siswa ekspektasi sampai dalam dasar. Selanjutnya, lebih interaktif penggunaan flashcard belajar menjadi interaktif dalam diingatkan. Jadi sekitar aktif permainan dalam kelompok meningkatkan partisipatif belajar percaya diri dari mengulas Inggris. Pengalaman didik mendapatkan pengalaman dan pengalaman yang dilakukan dalam ini pembelajaran kreatif dari nilai kelas. Selain itu ada siswa pendidik juga TPA dan penggunaan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jikri Priandi atas penyampaian pemaparan materinya. Sesi tanya jawab kita buka selama 2 menit. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan boleh tanyakan langsung. Waktu dan tempat saya silakan. Mungkin jika tidak ada, boleh saya lanjutkan presentasinya. Sekali lagi saya ingin bilang terima kasih atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya kepada Kak Jikri Priandi. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wirhayati dengan judul Pengembangan Keterampilan Bicara Bahasa Inggris Anak Melalui Kegiatan yang Interaktif dan Menyenangkan. Kepada Ibu Wirhayati, disilakan. Ya, terima kasih. Sebentar, saya share screen dulu ya. Boleh. Ini tutup. Yang itu udah ditutup belum ya? Sebentar ya Bu ya, saya bantu ini dulu.
Oke, sudah Ibu. Boleh kepada Ibu Wirhayati segera dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman pengabdian masyarakat yang sudah saya dan tim laksanakan di bulan November yang lalu bersama saya dengan Ibu Anita Sari dan beserta 5 mahasiswa. Pengabdian masyarakat kali ini berjudul pengembangan keterampilan bahasa Inggris anak melalui kegiatan interaktif dan menyenangkan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Mulang Timur. Ya. Sebelum mengadakan pengabdian kepada masyarakat di sekolah, kami tim mencari tahu dulu permasalahan yang ada di sekolah, khususnya anak-anak sekolah dasar kelas 2 dalam bahasa Inggrisnya. Dan ditemukan bahwa permasalahan pada anak-anaknya yaitu siswa kurang latihan berbicara bahasa Inggris, kemudian siswanya kesulitan berbicara bahasa Inggris, kurang rasa percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris juga, kemudian kurangnya kosakata bahasa Inggris mereka, dan kurangnya motivasi siswa berbicara bahasa Inggris, kemudian pengajaran yang kurang interaktif. Nah, itulah beberapa masalah yang kami temukan di lapangan. Kemudian ya, kami mencari solusinya bagaimana supaya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah untuk anak-anak SD ini bisa lebih baik dan berkembang. Yang pertama, kami menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk anak-anak karena mereka masih usia muda, jadi diberikan materi yang interaktif dan menyenangkan seperti permainan game dan percakapan-percakapan singkat tentang kegiatan mereka sehari-hari, misalnya percakapan tentang mereka jalan ke kebun binatang begitu. Kemudian percakapan tentang bagaimana kalau dia makan di sebuah restoran, bagaimana cara memesan makanan kepada waitersnya. Nah, kemudian juga dengan memberikan lagu-lagu, ya, menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris, lagu-lagu anak-anak berbahasa Inggris yang liriknya mudah diingat oleh mereka. Kemudian juga memberikan permainan seperti tebak kata atau matching game untuk memperkuat kosakata anak-anak siswa di sekolah.
karena mereka kosakatanya juga sangat minim sekali. Makanya kita memberikan beberapa permainan semacam game supaya mereka banyak tahu berbagai macam kosakata yang ada di sekitar mereka. Dan kemudian juga bercerita singkat menggunakan kosakata sederhana. Ya, kita memberikan sebuah cerita anak-anak, cerita singkat. Kita suruh mereka bercerita sebentar, itu melibatkan beberapa siswa dan dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi nanti mereka dibagi dalam beberapa kelompok, mereka latihan berbicara, mereka latihan percakapan, semacam role play, seperti itu, kemudian juga bernyanyi dan bermain game. Tujuan PKM ini adalah yang pertama itu melatih siswa agar bisa bicara bahasa Inggris dengan rasa percaya diri, ya, melalui percakapan. Karena di lapangan kita melihat mereka itu benar-benar kurang rasa percaya diri mereka untuk berbicara bahasa Inggris, karena mereka tidak jarang dan hampir tidak pernah menggunakan bahasa Inggris itu. Ya, mereka hanya belajar di sekolah sekali seminggu, dan kemudian juga di luar sekolah mereka juga tidak menggunakan bahasa Inggris, di rumah juga tidak. Oleh sebab itu kita bangun dulu, kita bentuk dulu rasa percaya diri mereka supaya mereka itu ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian bisa menjelaskan sesuatu menggunakan kalimat-kalimat bahasa Inggris yang sederhana. Misalnya ini benda, begitu kan, ditunjukkan. Nah, lalu mereka kita contohkan bagaimana menjelaskan ini benda apa dan gunanya untuk apa, seperti itu. Kemudian meningkatkan kemampuan pronunciation, karena juga pronunciation mereka dalam berbicara bahasa Inggris juga banyak yang belum bisa dan juga belum benar dan tidak tepat, ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau untuk berkomunikasi dengan lancar ini perlu waktu, ya, itu proses, tetapi kita berusaha dulu bagaimana dia bisa berbicara, dia mau berbicara bahasa Inggris. Dan terakhir, membangun rasa ketertarikan dan motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Karena beberapa anak-anak itu agak malas itu biasanya berbicara bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris, karena mereka tahu bahasa Inggris itu susah gitu loh. Karena banyak kosa-kosa kata mereka yang nggak tahu gitu. Bahasa Inggris itu susah, jadi malas. Nah, jadi kita ingin memberikan motivasi supaya mereka itu mau gitu belajar bahasa Inggris, mau meningkatkan bahasa Inggrisnya, pelajaran bahasa Inggrisnya. Ya, dan metode pelaksanaan yang kita gunakan yaitu memberikan di awal-awal, ya, tim kita mahasiswa ya memberikan warming up dengan bernyanyi, ya, untuk membangkitkan semangat siswa supaya mereka tertarik gitu, mereka merasa nyaman, merasa senang. Ya, dia tidak merasa bahwa bahasa Inggris itu susah, mereka merasa bahasa Inggris itu nggak bisa gitu, ya. Jadi dengan cara permainan, dengan cara bernyanyi, kita ajak mereka itu bersenang-senang dulu. Dan kemudian game Ibu, mohon maaf, edukatif, ya, permainan izin seperti, ya, mengingatkan, maaf, izin mengingatkan, baik, waktunya tinggal ya, 3 seperti menit, Bu, tebak ya. kata, ya. Matching game untuk memperkuat kosakata, kemudian menjelaskan materi menggunakan percakapan singkat atau role play. Ya, kemudian memberikan latihan percakapan kepada siswa untuk memperlancar bicara dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Itulah metodenya. Dan selanjutnya sedikit lagi. Nah, dan hasilnya adalah siswa sedikit-sedikit bisa berbicara bahasa Inggris, ya, melalui kalimat yang singkat, kemudian menambah kosakata mereka juga yang mereka tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan kemudian siswa juga memiliki rasa percaya diri dan motivasi untuk berbicara bahasa Inggris. Ya. Dan kesimpulannya,
Penguasaan percakapan singkat dan menyanyikan lagu anak-anak menjadikan siswa sekolah dasar lebih percaya diri dan termotivasi untuk berlatih berbicara bahasa Inggris bersama teman di sekolahnya. Ya, bermain fun game juga memberikan semangat belajar bahasa Inggris untuk siswa sekolah. Ya, baiklah, dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pelaksanaan PKM kami di sekolah untuk anak-anak sekolah dasar, dan ini adalah dokumen-dokumen kami waktu pelaksanaannya, dan ini foto-fotonya bersama anak-anak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hayati atas penjelasan serta kegiatan penelitiannya. Sesi tanya jawab saya buka selama 2 menit. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada, izinkan saya untuk melanjutkannya. Sekali lagi, terima kasih Bu Hayati atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Laksmi Adi Kusumori, SSMPD, dengan judul Pembuatan Film Dokumenter sebagai Media Promosi bersama Karang Taruna Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Kepada Kak Laksmi Adi Kusumari, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bu Wir bisa tolong di itu dulu di Iya, take down dulu. Terima kasih. iya sebentar. Ini saya lagi itu. Oh, mana dia? Sudah ya. Oke, berakhirnya. Sudah belum ya, Bu? Boleh aku bantu, Ibu? Belum, Bu Wir. Belum ya. Izin aku bantu ya, Bu ya? Oke, silakan Bu ya. Tolong dibantuin, Mas. Oke, baik. Sudah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Boleh kepada Ibu Laksmi untuk waktu presentasi 8 menit, untuk situ tanya jawab 2 menit. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak wabarakatuh. moderator, Pak Muhammad Fadil, ya, dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pada hari ini izinkan saya sebagai ketua dari tim pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. PKM yang telah kami lakukan adalah PKM berkelanjutan dan pada saat ini adalah tahap kedua. Tahap pertama telah kita lakukan pada semester lalu dan eh, tema yang kita angkat adalah pembuatan film dokumenter sebagai media promosi di Desa Curug, Kecamatan Gojongsari, Depok, Jawa Barat. Bentar. Mohon maaf, Ibu, izin mengingatkan untuk dibuka mic-nya. Eh, Oke, Ya, baik. Sorry Mas, ini pinjem tidak apa. laptop soalnya laptop saya bukan laptop saya. Di Desa Curug ke Kecamatan Bosongsari yang merupakan desa binaan dari Fakultas Sastra.
Universitas Pamulang memiliki potensi yang cukup banyak seperti keindahan alam, yaitu adalah ada Setu Kancil, Jembatan Gantung, juga ada keunikan budaya pencak silat, juga pembuatan dodol Betawi, serta ada kehidupan sosial yang menjadi penopang ekonomi seperti sentra ikan hias, sentra tanaman hias, sentra jangkrik, sentra maggot, dan lain-lain. Namun, belum banyak dikenal karena minimnya promosi. Kemudian pemanfaatan media visual dan digital untuk promosi menjadi salah satu yang sangat diminati dibandingkan dengan media promosi konvensional. Salah satunya adalah dengan pembuatan film dokumenter. Tentu saja film dokumenter kita yang kita buat adalah dengan durasi yang pendek dan juga dengan alat yang sederhana yaitu dengan handphone saja. Kemudian Caldwell dan Thompson 2013 eh, menjelaskan bahwa film dokumenter seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan naratif yang menggambarkan realitas sosial secara objektif dan subjektif. Dengan demikian, film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai media edukatif yang memberikan eh, informasi yang berharga mengenai sejarah, budaya, serta kehidupan masyarakat di suatu daerah. Sebentar. Sebentar ya. Hmm. Setelah melakukan beberapa kali survei, tim kami memutuskan untuk mengangkat tema tentang ikan hias di Desa Curug dengan pertimbangan bahwa sentra ikan hias di Desa Curug pernah menjadi juara pertama se-Jawa Barat dan sudah menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Tetapi banyak yang belum mengetahui keberadaan sentra ikan hias di sana. Sentra ikan hias di Kelurahan Curug ini berada di RW 6, di mana hampir seluruh rumah di RW 6 memiliki akuarium yang biasa disebut kandang untuk budidaya ikan. Nah, ini adalah eh, desa Curug RW 6, di mana ini merupakan sentra ikan hias dengan nama Curug Jaya. Oh, dan permasalahan mitra serta solusi yang kami tawarkan. Desa Curug yang merupakan desa binaan dan mitra memiliki permasalahan yaitu belum adanya media promosi yang tepat untuk memperkenalkan potensi yang ada. Salah satunya adalah sentra ikan hias. Dan pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Curug sangat ingin memperkenalkan dan mempromosikan potensi desanya ke masyarakat lebih luas, namun belum menemukan media promosi yang tepat. Untuk itulah tim PKM kami hadir untuk menawarkan solusi yaitu membantu adik-adik Karang Taruna untuk membuat media promosi digital yaitu film dokumenter berdurasi pendek dengan alat sederhana telepon genggam. Eh, Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan. Setelah rampung dengan tahap pertama, rangkaian kegiatan PKM tahap kedua ini diawali dengan survei ke beberapa tempat untuk menentukan lokasi yang akan kami angkat. Ada beberapa pilihan seperti pemanfaatan mijel. Mohon maaf, izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 2 menit lagi, Bu ya. Oke, untuk bahan Terima bakar kasih. pesawat terbang, bank sampah, tapi akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat ikan hias. Setelah menentukan tempat, tim kami melakukan persiapan dengan pertemuan online dan offline untuk menyiapkan materi pembekalan bagi adik-adik Karang Taruna di Kelurahan Curug sebagai pembekalan untuk membuat video dengan angle yang tepat dan menarik. Kemudian kami juga memberikan pembekalan tentang teknik dasar sinematografi hingga melakukan pengisian suara atau voice over. Sedangkan pelaksanaan kegiatannya yaitu pada hari Minggu 7 Desember lalu, kami melakukan beberapa wawancara. Yang pertama dengan tokoh masyarakat Bapak Wardana yang merupakan
pendiri dari kelompok petani ikan hias pada tahun 2010 hingga saat ini. Kemudian Pak Bagus ini yang terlibat langsung untuk mengurus ikan dengan jumlah yang banyak dari pembibitan, pemeliharaan, pengembangbiakan, ke pemberian pakan, kesehatan hingga pemasaran dan penjualan untuk ekspor ke berbagai negara. Kami kemudian melakukan juga pembekalan bagi adik-adik Karang Taruna dengan sinematografi dasar untuk mengambil video dengan telepon genggam dengan angle yang baik dan menarik serta pencahayaan yang sesuai. Juga memberi pengetahuan tentang bagaimana mengisi suara atau voice over dengan intonasi yang jelas dan sesuai gambar. Kemudian setelah proses itu selesai, diadakan proses penyuntingan, pengisian suara, dan editing. Proses editing dilakukan oleh tim mahasiswa dan sedang dalam proses atau pengerjaan. Nah, kesimpulan dari kegiatan PKM yang kami lakukan adalah PKM berkelanjutan, yaitu tahap 1 dan 2, sebagai solusi untuk masalah mitra, yaitu desa binaan, fakultas sastra, desa, atau kelurahan Curug Bojongsari, untuk memperkenalkan salah satu potensi yaitu potensi yang layak untuk diketahui oleh masyarakat lebih luas, yaitu sentra ikan hias yang dikemas sebagai film dokumenter untuk media promosi. Dan ini adalah foto kegiatan kami. Di sini ada ini juga ikan-ikannya ya. Ini kandang ikannya, dan alhamdulillah demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hasmi atas hasil kegiatan penelitiannya. Untuk sesi tanya jawab, saya buka waktu 2 menit. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk melanjutkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Laksmi atas penyajian kegiatan penelitiannya. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Maimunah dengan judul Pelatihan Menelaah Pantun untuk Meningkatkan Literasi Menulis di SMA Nurul Furqon Bintaro. Kepada Ibu Siti Maimunah, disilakan. Baik, terima kasih. Maaf ya, saya nggak bisa on cam, soalnya jaringannya terganggu sekali nih dari tadi. Baik, Ibu, tidak Lagi apa. di luar saya. Untuk waktu Bentar presentasi ya. 8 menit, untuk sesi tanya jawab 2 menit ya, Bu ya. Baik. Sudah tampil? Sudah, Ya, Ibu. di screen ya, bentar. Ya. Itu nggak bisa digedein sih. Reva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau di susah banget ya. Mana ya? Kayaknya nggak bisa. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari PKM kelompok saya. Saya Siti Maimunah bersama Ibu Velayati Akbar. Di sini judul PKM kami adalah pelatihan menelaah pantun untuk meningkatkan literasi menulis di SMA Nurul Furqon Bintaro. Kemudian adapun latar belakangnya, pertama, pantun memang merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Pantun tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampai seperti nilai moral, pendidikan, dan kearifan lokal. Nah, namun di tengah arus globalisasi dan perkembangan budaya yang populer, minat generasi muda terhadap sastra lisan, khususnya pantun, cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya literasi menulis dan apresiasi budaya lokal di kalangan peserta didik. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa ada PKM di SMA tersebut. Kemudian, adapun rumusan masalah dan tujuannya, pertama rumusan masalahnya yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap pantun sebagai bagian dari sastra lisan. Kemudian yang kedua, kurangnya apresiasi siswa terhadap nilai budaya yang terkandung dalam pantun. Yang ketiga,
minimnya kegiatan literasi menulis berbasis sastra lisan di sekolah. Adapun tujuannya yaitu tujuan ini untuk meningkatkan literasi menulis siswa melalui pelatihan menelaah pantun serta menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap kearifan lokal. Kemudian pelaksanaan ini dilakukan meliputi sosialisasi, kemudian ada pengenalan pantun, pelatihan menelaah struktur, dan makna pantun itu sendiri. Nah, kemudian siswa dilakukan praktik menulis pantun, setelah itu diskusi kelompok, ada presentasi hasil karya, serta pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka di SMA Tahfizul Quran atau SMA Nurul Furqon Bintaro di Kota Tangerang Selatan pada Jumat 26 September 2025. Peserta kegiatan adalah siswa kelas 10 sampai kelas 12. Rangkaian kegiatan meliputi pembukaan, penyampaian materi oleh tim pengabdi, kemudian siswa praktik penulis pantun, selanjutnya ada sesi tanya jawab, serta ada kegiatan penutup. Adapun hasil dan pembahasan pertama, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap struktur, jenis, dan fungsi pantun itu sendiri. Kemudian siswa mampu menelaah dan menulis pantun sesuai kaidah serta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Pelatihan ini juga mendorong siswa untuk lebih kreatif dalam mengolah bahasa dan memahami nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pantun. Baik, ada kesimpulan dan saran pelatihan menelah pantun terbukti memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya literasi menulis siswa serta memperkuat apresiasi terhadap sastra lisan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kemudian adapun saran dalam kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia maupun kegiatan literasi lainnya di sekolah guna untuk mendukung pelestarian kearifan lokal. Nah, ini ada foto-foto kegiatan pada saat kegiatan PKM itu dilaksanakan. Demikian presentasi rangkuman dari hasil pengabdian kepada masyarakat kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Maimunah atas penyajian dan kegiatan penelitiannya. Waktu sesi tanya jawab saya buka selama 2 menit. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk melanjutkan. Sekali lagi, terima kasih Ibu Siti Maimunah atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Selanjutnya, hasil penelitian akan disampaikan oleh Bapak Didik Suwarno dengan judul Pelatihan Retorika dalam Komunikasi Digital untuk Siswa di SMK Link and Match. Kepada Bapak Didik Suwarno, disilakan. Sebelumnya mohon maaf, saya izin mewakili Pak Didik, bisa? Baik, boleh Kakak, silakan. Untuk waktu presentasi 8 menit ya. Oke, baik. Terima kasih. Tunggu ya, Kak. Kendala jaringan.
Apakah bisa, Kak? Atau mungkin mau diundur dulu dan lanjut ke peserta berikutnya? Eh, mohon maaf, ini ke presenter nomor berapa ya? Maaf, Kak, kurang kedengeran. Maaf, ini presenter nomor berapa ya? Ini yang ke-8, Kak. Atas nama siapa? Atas nama Didik Suwarno, diwakili oleh Oh, Kak Dini Akriani. oke, sebentar. Diundur Itu dulu saya Kak, ini bukan. kena dari Berarti gaji Rahmita belum ya? Rahmita setelah Kak Akbar Kurtubi di jam 11.45. Rahmita, sorry. Ya, ke Kak Rahmita Egy Oh, Listian. setelah setelah. eh, oh, berarti oke, siap-siap. Untuk Iya. Kak Dini mau diundur dulu ke peserta selanjutnya. Iya, undur dulu Kak, nggak apa-apa. Ini jaringannya lumayan jelek banget, patah-patah. Oke, baik. Untuk hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Muhammad Akbar Kurtubi dengan judul Program Pelatihan Bercerita untuk Meningkatkan Minat Baca di Pondok Modern Al-Ghazali. Kepada Kak Muhammad Akbar Kurtubi, disilakan. Oke, sebentar ya, saya cari lokasi. Sinyalnya jelek soalnya. Baik. Sebentar, sebentar. Ya, maaf ya. Kira-kira suara saya jelas nggak? Dengar jelas. Aman? Maaf Bapak, boleh diulang sekali lagi? Aman ya? Oke, sorry ya. Oh iya, baik, aman. Oke. Izin share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mohon maaf atas sinyal yang tidak stabil. Untuk waktu presentasi 8 menit ya Bapak ya. Terima kasih. Inggris. Nah, judul untuk PKM kemarin itu program pelatihan bercerita untuk meningkatkan minat baca di Pondok Pesantren Al-Ghazali. Pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Akbar Kutubi Amrat, dan secretary itu Pak Mursid Anwar. Nah, untuk latar belakang sendiri, setelah melakukan observasi di Pondok Modern Al-Ghazali, ditemukan bahwa para santri awalnya itu kita fokusnya di santri dan ternyata yang dikirim oleh Pondok Modern Al-Ghazali itu siswi, jadi santriwati sebetulnya. Nah, jadi memang
ketika masuk ke dalam sesi reading di kelas itu ada pengaruh yang memang mereka tidak ada minat sama sekali untuk membaca. Alhasil, maka dipilihlah PKM ini. Judulnya adalah fokus di dalam minat baca santriwati itu sendiri. Seperti itu. Terus tujuan PKM ini adalah pertama, mengajak santri lebih antusias dan aktif dalam kegiatan membaca melalui aktivitas bercerita. Nah, kenapa kita memilih aktivitas bercerita? Karena memang pertama kita berikan motivasi mereka itu suka baca itu karena apa kayak gitu. Kan nggak mungkin kita langsung bilang, ayo baca karena buku itu adalah jendela dunia. Itu pasti nggak bakal kena kayak gitu kan. Akhirnya apa ya yang bikin mereka bisa antusias untuk memunculkan minat baca itu sendiri? Akhirnya kita pilih cerita cerita naratif seperti itu. Terus yang kedua, memberikan variasi metode pembelajaran literasi yang lebih kreatif dan interaktif sehingga digunakan sebagai pilihan baru dalam meningkatkan kemampuan membaca dan memahami. Nah, manfaatnya adalah untuk menjalin kerjasama itu yang pertama. Jadi Unpam dengan Pondok Modern Al-Ghazali dan memang kita kerjasama dengan Pondok Modern Al-Ghazali itu sudah lumayan lama karena memang kita sudah bekerja sama dengan Pak Mursid selaku eh, pemegang di Pondok Modern tersebut dan juga beliau juga dosen sastra Inggris di Universitas Pamulang seperti itu. Nah, metode pelaksanaannya adalah secara ringkas tetap komprehensif dengan keterbatasan waktu karena kita 3 hari. Seluruh rangkaian hanya berlangsung selama dengan durasi sekitar 1,5 jam. Nah, jadi prosesnya itu 3 hari. Terus ketika diimplementasikan di Pondok Modern itu 1,5 jam. Jadi mereka memaparkan dari mahasiswa kami memaparkan seperti apa metode-metode dan juga seperti apa reading itu sendiri dan juga langsung fokus di dalam cerita ataupun dongeng tapi berbentuk bahasa Inggris. Nah, hasil kegiatan PKF kita ketika sebelum melaksanakan kami menemukan bahwa sebagian siswa seharusnya santriwati di SMP itu belum memaksimalkan potensi diri dalam mengembangkan minat baca yang sebelumnya saya apa namanya utarakan mereka itu untuk minat baca itu masih sedikit sekali. Pengenalan cerita menggunakan eh, cerita dongeng ataupun di situ kita memamarkan seperti apa media. Ada media juga, bukan hanya full story, tapi juga memberikan suatu wadah dalam media juga, media audio. Guna menambah alternatif metode baru. Jadi bukan hanya siswa, kita juga memberikan juga kepada asatid. Asatid itu adalah guru atau ustadz seperti itu. Dalam kegiatan pengabdian ini, penyampaian materi tentang menyimak berita menggunakan, sorry, bukan tentang menyimak berita, ini saya typo. Tentang bercerita atau membaca dalam suatu cerita, kita fokus di dalam pengenalan itu yang pertama. Terus pengenalan ini seperti apa konsepnya? Ya, pertama kita akan brainstorming seperti apa mindset para santriwati untuk pentingnya minat baca. Membimbing ataupun mengajar mahasiswa ataupun siswa ataupun santriwati itu sendiri itu berbeda. Jadi brainstorming kita itu berbeda. Kita ambil contoh seperti ini. Eh, Kalau kita ke mahasiswa, kita langsung fokus seperti apa sih goal of reading. Nah, kalau misalkan ke dalam santriwati itu kita nggak kayak gitu. Jadi kita dari kakak-kakaknya langsung memberikan teori dan juga ini loh ada suatu cerita. Jadi kita langsung tunjukkan, langsung show off di media tersebut storytelling
Cuman itu lebih ke ceritanya, ya, ataupun naratif teksnya. Jadi ketika kita show off naratif teksnya itu sendiri, ya mereka otomatis baca. Kita padahal nggak nyuruh, ayo eh, anak-anak atau adik-adik, gitu, coba ini baca. Nggak seperti itu. Ketika kita show off dan itu di samping-sampingnya, di samping-samping ke situ ada gambar-gambar full color, mereka langsung baca. Nah, walhasil rupanya eh, tujuan dari membaca siswa ataupun yang memang mereka masih tumbuh dalam proses SD ke SMP ataupun masih fokus di dalam SMP, mereka tetap masih suka yang berbau ada gambarnya dan cerita itu menarik. Walhasil kita membrainstorming seperti itu. Terus yang B itu ada praktek. Setelah dilakukan pengenalan tahap berikutnya, TPKM langsung memberikan teori seperti apa bercerita itu sendiri, seperti apa reading itu sendiri, kayak gitu. Dan juga dari kakak-kakaknya memfokuskan seperti apa skill-skill yang berguna untuk minat baca. Bapak, mohon maaf, Evaluasi izin pada mengingatkan untuk waktu presentasi tinggal 2 apa? menit lagi ya, Kak ya. 2 menit lagi. Iya, Oke, kita terima langsung ke kasih. penutupan ya. Sama-sama. Berdasarkan uraian dan sejumlah data di atas, bahwa laporan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Program Bercerita untuk Meningkatkan Minat Baca di Pondok Pesantren Al-Ghazali, maka dapat diambil kesimpulan pertama, ada 4. Kegiatan PKM tentang bercerita dalam bahasa Inggris untuk para siswa atau santriwati SMP di Pondok Modern Al-Ghazali dapat membuka pemikiran baru bagi para pendidik. Ini yang pertama. Karena penting sekali, bukan hanya santriwati yang kita berikan motivasi untuk seperti apa minat baca, tapi para pendidik pun juga kita memberikan seperti apa metode tambahan. Jadi bukan hanya teoritis saja ataupun teacher center seperti itu. Terus yang kedua, manfaat signifikan pada kegiatan PKM yang dilaksanakan, yang dirasakan langsung bagi siswa dalam mendapatkan pengalaman baru, mengaplikasikan metode baru pada membaca cerita dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, bagi siswa kegiatan PKM ini dapat menumbuhkan semangat berkompetisi. Kenapa ada kata semangat berkompetisi? Karena di balik ketika mereka sudah memahami seperti apa teori dalam membaca dan juga mereka sudah mulai membaca dan di akhirnya kita buat masing-masing per grup eh, seperti apa pertanyaan-pertanyaan dan mereka jadinya berkompetisi secara grup itu sendiri. Terus dan mengenali potensi serta menumbuhkan kepercayaan diri. Kenapa ada kata menumbuhkan kepercayaan diri? Ketika mereka membaca, the result of the reading itu apa? Kayak gitu. Jadi membaca dan juga mereka bisa mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Yang keempat, kegiatan PKM ini bagi guru setempat dapat menjadi referensi jenis kegiatan yang inovatif dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, ini dokumentasi atau foto kegiatan PKM yang pakai alma mater itu adalah mahasiswa, kakak yang memberikan bimbingan kepada santriwati. Nah, ini sudah dibuat, yang sebelah kanannya sudah dibuat masing-masing grup. Kenapa kita buat masing-masing grup? Pertama, biar kakak-kakaknya fokus ke mereka. Dan yang kedua, muncul nanti adalah kita memujudkan atau menampilkan seperti apa kompetensi itu sendiri. Seperti itu. Thank you so much. Terima kasih. Kembali kasih Bapak sama-sama. Sebelumnya terima kasih atas Bapak Muhammad Akbar Kurtubi atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Sesi tanya jawab saya buka selama 2 menit. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya izin melanjutkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhammad Akbar Kurtubi atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Ya, sama-sama. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rahmita Egilistani dengan judul Peningkatan Kemampuan Citasi Ilmiah Mahasiswa melalui Pelatihan Pembuatan Buku Apa Seven Style Citation and Reference Writing Guide. Kepada Ibu Rahmita Egilistani, disilahkan. Terima kasih, mohon maaf saya memakai akunnya Ibu Lisa karena memang laptop saya sedang bermasalah. Ya, baik, tidak apa. Untuk waktu presentasi 8 menit, Bu ya. Untuk tanya jawab 2 menit.
Baik, kita mulai. Sudah terlihat? Sudah, Ibu? Sudah terlihat semua ya? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kakak Moderator Muhammad Fadli. Sama-sama. Saya Rahmita Egelistiani dan rekan saya Haryati telah melakukan PKM, dan PKM kita adalah PKM yang berbeda dari sebelumnya karena kita memiliki luaran tidak hanya tidak hanya pelatihan, tetapi pembuatan buku yang sangat penting untuk mahasiswa dalam membuat skripsi untuk karya ilmiah dan citasi lainnya. Judul PKM kita adalah peningkatan kemampuan citasi ilmiah mahasiswa melalui buku panduan citasi APA edisi ke-7. Mengapa PKM ini penting? Karena citasi ilmiah itu penting untuk integrasi akademik, dan ini pun diakui bersama karena banyak sekali mahasiswa yang masih salah untuk mengutip berbagai sumber yang ada. Biasanya mereka mengutip sumber dari buku, hanya buku. Tapi bagaimana kalau mengutip dengan YouTube? Bagaimana mengutip dengan artikel? Nah, maka dari itu kita memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk membuat buku agar mereka pun membaca, oh begini sepertinya citasi itu berlangsung. Nah, jadi itu dia ya. Dan tujuan PKM kita adalah caranya bagaimana untuk meningkatkan pemahaman mereka untuk mengetahui citasi EPA 7 ini. Dan ini juga bisa membantu mahasiswa untuk menulis kutipan dan daftar pustaka dengan baik dan rapih. Karena biasanya daftar pustaka itu masih ada beberapa, walaupun tidak semua, tapi masih ada beberapa yang daftar pustakanya masih berantakan. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi, dan sepertinya kita harus memiliki apa namanya untuk solvingnya untuk masalah itu. Dan ini juga kita untuk mengurangi kesalahan dalam citasi dan untuk menghindari plagiarisme. Nah, kita uh, bekerja sama dengan lembaga dialektika untuk menerbitkan buku tentang citasi EPA 7 ini. Pesertanya itu adalah mahasiswa dari berbagai mahasiswa di Indonesia, di salah satu, dan mereka adalah anggota komunitas dialektika. Peserta PKM-nya ini kurang lebih 50 orang. Tuh. Nah, ini sebetulnya ketika kita melihat ya di dialektika beberapa ada mungkin bagian-bagian mahasiswa, karya tulis mahasiswa itu tidak konsisten penggunaan citasinya. Ada yang mungkin masih citasi EPA 6 atau EPA 7, maka dari itu kan harus diseragamkan sekarang EPA 7. Dan ada juga kesalahan kutipan langsung dan kesalahan tidak langsungnya. Setelah itu daftar pustakanya juga. Nah, ini kita kita sudah menyusun buku, dan kita juga sudah melakukan pelatihan citasi itu tersendiri. Nah, setelah itu kita memberikan observasi nih, apakah penerbitan buku ini sangat mempermudah mereka untuk membuat penulisan karya ilmiah mereka lebih benar. Mereka merasa penerbitan buku citasi APA 7 ini bermanfaat sekali untuk mereka. Nah, itu dia. Di sini kita telah melakukan sosialisasi konsep juga di salah satu platform Zoom, dan ada praktik penulisan kutipan di situ juga, dan di situ juga ada diskusi. Setelah kita melakukan itu, kita merasakan kalau mereka tuh merasa pemahaman mereka tentang citasi APA 7 itu meningkat. Dan mahasiswa juga bisa menerapkan citasi mereka itu dengan benar di karya ilmiah mereka. Karena kan ini target kita adalah mahasiswa-mahasiswa semester 5 ke atas yang sudah mengampu mata kuliah essay writing, research methodology, dan lainnya.
Dan mereka juga merasakan kalau apa ya, academic writing mereka atau misalnya penulisan akademik mereka meningkat karena mereka udah tahu, oh ternyata dengan adanya buku yang setelah kita terbitkan ini, setelah kita buat ini, EPE sitasi EPE 7 mereka akan lebih baik. Oh. Dan sebetulnya kita salah satu keluaran yang ini memang beda dari beberapa PKM sebelumnya, keluaran kita adalah buku, bukan sebuah laporan gitu. Jadi kita juga akan apa namanya, menerbitkan artikel jurnal juga dan seperti itu. Salah satunya itu, jadi yang paling utama adalah buku panduan yang berjudul tentang sitasi EPE edisi ke-7. Jadi mahasiswa pun ngerasa ini ternyata saya belajar gitu, bagaimana menulis EPE 7 yang betul, dan selain mahasiswa anggota dari dialektika tersebut, mahasiswa PKM yang membersamai kami yang bersama-sama membuat buku sitasi EPE 7 pun merasakan, oh ternyata ini adalah bagian penting yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak hanya untuk para anggota PKM-nya saja, tapi untuk khalayak ramai. Eh, Semoga ini bisa bermanfaat juga untuk para mahasiswa-mahasiswa di luar sana di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi sepertinya alhamdulillah PKM kita ini sudah berjalan lancar. Buku alhamdulillah sudah rampung 90%. Hanya beberapa editan-editan lainnya juga. Dan ini buku panduan ini praktis juga untuk membuat mereka lebih enak. Dan bisa juga untuk direplika untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam diseminasi kali ini. Terima kasih atas waktunya Kakak Moderator Muhammad Fadli. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ibu Rahmita Egustiani atas penyajian kegiatan penelitiannya. Untuk sesi tanya jawab, saya buka selama 2 menit. Jika rekan-rekan ada pertanyaan, beliau langsung ditanyakan. Baik, jika ada yang mau bertanya boleh. Betul, internship. Rabu. Sepertinya tidak ada, Ibu. Sepertinya tidak ada ya? Iya. Oke, baik. Sekali lagi terima Menunggu kasih saja. Ibu Kara. Ya, terima kasih Bu Rahmita Egustiani atas penyajian kegiatannya. Terima kasih. Selanjutnya hasil penelitian Baik. akan disampaikan oleh Ibu Sofi Lestiva dengan judul Pelatihan Menulis dan Berbalas Pantun guna menumbuhkan jiwa kreatif dan peduli budaya pada siswa SMA PGRI 2 Depok. Kepada Ibu Sofi Lestiva, disilahkan. Kepada Ibu Sofi Lestiva, boleh langsung dipresentasikan untuk kegiatan hasil penelitiannya. Sekali lagi, panggilan untuk kepada Ibu Sofi Lestiva, apakah ada di room? Jika tidak ada, izinkan saya untuk melanjutkan kepada Kak Dini Atriani, apakah sudah siap? Kepada Kak Dini Atriani, untuk mewakili presentasi dari Bapak Didik Suwarno, apakah sudah siap? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Boleh hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dini Atriani dengan judul Pelatihan Retorika dalam Komunikasi Digital untuk Siswa di SMK Link and Match. Kepada Kak Dini Atriani, disilahkan. Untuk waktu presentasi 8 menit ya, Kak.
Kepada Kak Dede, boleh bisa langsung dimulai saja. Mohon maaf Kak, sebentar. Kendala. Sebentar. Kak, ini kalau misalkan nggak sunscreen nggak apa-apa kan ya Kak? Benar nggak bisa. Saya bacakan saja, boleh nggak Kak? Sebentar, aku tanyain dulu ya. Kenapa Kak? Saya tanyakan dulu ke ini ke atas host. Benar-benar berkendala banget, kenapa ya? Kenapa? Bolehkah untuk tidak share screen? Apakah bisa dimohon kakaknya untuk on cam atau untuk mempresentasikannya secara langsung? Eh, tidak bisa on cam kalau saya juga lagi di luar soalnya. Saya ini aja Kak, saya sampaikan. Jadi, Ya, udah baik. Silakan. oke baik Kak. Terima kasih sebelumnya. Saya izin memaparkan hasil PK kami, yaitu yang berjudul Retorika dalam Komunikasi Digital bersama Pak Dedek. Nah, sebelumnya kami telah melakukan kegiatan PKM ini di SMK Link MS pada tanggal 20 September tahun 2025 dan pada jurusan administrasi kantoran. Karena dalam konteks administrasi perkantoran ini kemampuan berkomunikasi secara digital menjadi keterampilan penting yang harus dimiliki siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Aktivitas administrasi perkantoran saat ini banyak dilakukan melalui media sosial, media digital seperti surat elektronik, pesan instan, dan platform kerja daring sehingga menuntut kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, sopan, dan profesional. Itu untuk latar belakangnya, Kak. Nah, rumusan masalahnya apa saja? Yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan siswa dalam menyusun pesan komunikasi digital yang efektif dan profesional untuk keperluan administrasi perkantoran. Yang kedua, penerapan etika berbahasa dalam komunikasi digital oleh siswa sebagai calon tenaga kerja. Dan terakhir, bagaimana pemahaman siswa SMK Link and Match jurusan administrasi perkantoran terhadap retorika dalam komunikasi digital. Untuk tujuan pengabdian sendiri, yaitu satu, memberikan pemahaman kepada siswa SMK Link and Match jurusan administrasi perkantoran mengenai konsep dasar retorika dalam komunikasi digital. Yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa dalam menyusun pesan digital yang efektif, sopan, dan profesional sesuai kebutuhan administrasi perkantoran. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya etika komunikasi digital sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Untuk keluarannya sendiri, kita ada ini berita publikasi. Selanjutnya kita itu memasuki materinya, kita menyampaikan peran komunikasi digital, terus tips berkomunikasi digital itu seperti gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens, perhatikan tata bahasa dan ejaan agar pesan terlihat profesional,
Yang ketiga, jangan berlebihan dalam penggunaan emoticon agar pesan tetap serius dan mudah dipahami. Yang keempat, ada cantumkan fakta atau data untuk mendukung argumen. Yang lima, gunakan panggilan personal agar terkesan lebih dekat dan menghargai audiens atau penerima pesan. Nah, hasil dari PKM ini sendiri, alhamdulillah banyak siswa yang sudah berani tampil di depan untuk berbicara. Sebenarnya kita ingin melakukan seperti buat video, namun karena terkendala waktu, jadi kita hanya meminta siswa agar berani tampil di depan berbicara apapun yang mereka ingin bicarakan. Tapi kami ada mengambil tema juga, yaitu meminta mereka untuk berkenalan diri layaknya mereka sedang interview kerja, karena di zaman sekarang banyak perusahaan yang sudah memakai media digital untuk wawancara. Jadi seperti itu Kak. Untuk kesimpulannya sendiri, retorika ini menjadi fondasi penting untuk sukses berkomunikasi dan berkarir di dunia kerja modern yang didukung teknologi digital. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Dini Akriani atas penyampaian hasil kegiatan penelitiannya. Waktu sisi terjawab, saya buka selama 2 menit. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, langsung ditanyakan. Oke, baik. Jika tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Kak Dina Triani atas penyajian hasil kajian untuk penyampaian hasil penelitiannya. Selanjutnya, si penelitian akan disampaikan oleh Ibu Sofi Lestiva dengan judul Pelatihan Menulis dan Berbalas Pantun guna menumbuhkan jiwa kreatif dan peduli budaya pada siswa SMA PGRI 2 Depok. Kepada Ibu Sofi Lestiva, disilahkan. Apakah ada perwakilan dari Ibu Sofi Lestiva untuk presentasi? Baik, jika tidak ada, saya lanjut untuk presenter berikutnya. Untuk hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Mulia dengan judul Program Strategis Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Kepada Bapak Budi Mulia, disilahkan. Oke, baik. Bisa di-share. Sebentar ya Pak, saya bantu lihat dulu. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditunggu. Meski di dulu, pakai dipikirnya tiga kali ya. Apa ya Pak? Lagi ya. Sama dia orang. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak ya. Lagi saya download.
Oh yang apa ya? Aduh, jadi soalnya dari yang naik, coba harus bisnis dari ada. Oh sih, dia kita nanti jangan kayak gitu juga gitu. Ya, sembilan kemarin. Terlihat Bapak? Belum ya? Di saya sudah sih Bapak. Apakah terlihat di layar? Saya belum coba, saya buka file. Oke, saya buka di file saya aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pamulang dengan DPP Akpai. Hal ini menjadi bagian penting untuk bagaimana merencanakan kegiatan yang bersifat nasional yang pada saat itu kami kerjasama langsung dengan DPP, Dewan Pengurus Pusat. Adapun kegiatannya dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau, tanggal 15 sampai dengan Oktober tahun 2000. Sedikit, DPP Akpai adalah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia sebagai organisasi profesi yang mewadahi guru PAI di seluruh Indonesia. Kemudian struktur DPP pusat, DPW provinsi, kemudian DPD kabupaten kota, dan berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Batam beberapa bulan yang lalu bertujuan sebagai pintu gerbang internasional kawasan perdagangan bebas dengan akses ke Singapura dan Malaysia, kemudian keragaman budaya, populasi heterogen dari berbagai suku dan agama, kemudian sebagai pusat pendidikan berbagai institusi pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Kemudian tujuan utamanya yang pertama adalah pendidikan moderat, di mana pada pendidikan tersebut menguatkan sistem pendidikan dengan perspektif moderat untuk menciptakan masyarakat harmonis. Kemudian kualitas pendidik meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam sesuai standar nasional pendidikan. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran agama Islam, juga meningkatkan standar kualitas pendidikan agama Islam di berbagai tingkatan. Kemudian pada kegiatan tersebut ada beberapa sesi. Sesi yang pertama arah kebijakan PAI, paparan strategis Kementerian Agama dalam pengembangan PAI. Kemudian kurikulum PAI modern, pengembangan kurikulum PAI yang relevan dengan tantangan zaman. Kemudian yang paling penting adalah digitalisasi PAI, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI era digital, di mana kami memfungsikan KTA Akpai Digital yang di dalamnya itu terdapat anggota seluruh GPAI se-Indonesia, sekaligus beberapa fitur yang berkaitan tentang kebutuhan guru PAI seperti perpustakaan digital, kemudian laboratorium digital,
kemudian aktivitas PAI seperti Facebook dan Instagram, dan yang paling penting adalah marketplace, ya, di mana guru PAI dapat mempromosikan produk-produk baik berupa buku ataupun produk-produk lainnya yang mendukung kemajuan pendidikan agama Islam di Indonesia. Adapun dampak yang diharapkan adalah inovasi pembelajaran, model pembelajaran PAI yang kreatif dan konseptual, kemudian didukung dengan jaringan-jaringan dari NGO, baik NGO internasional ataupun NGO dari beberapa negara sahabat, di mana yang berkegiatan ini bukan hanya lintas nasional, adapun kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation, kemudian International NGO Forum on Indonesia, kemudian CSRC, serta UNDP. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Budi Mulya, terima kasih atas penyajian hasil pemaparan hasil kegiatan penelitiannya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan oleh rekan-rekan. Waktu sesi tanya jawab, saya buka selama 2 menit. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk melanjutkan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Budi Mulya atas penyajian hasil kegiatan penelitiannya. Terima kasih kembali. Hasil penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sofi Lestiva dengan judul Pelatihan Menulis dan Berbalas Pantun guna menumbuhkan jiwa kreatif dan peduli budaya pada siswa SMA PGRI 2 Depok. Kepada Ibu Sofi Lestiva, disilakan. Sekali lagi, panggilan untuk Ibu Sofi Lestiva apakah ada atau ada perwakilan untuk bersempatkan? Sekali lagi, panggilan untuk Ibu Sofi Lestiva apakah ada atau ada perwakilan yang bisa mempresentasikan hasil penyajian penelitiannya? Mohon maaf, rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadirin di ruangan, boleh ditunggu sekitar 2-3 menit untuk memastikan terlebih dahulu ya.
Sebentar ya Pak. Sebentar Mas. Fadli saya coba hubungi ya. Sebentar ya. Saya Baik, minta ya. sampai 2 menit. Ya, untuk Bapak Ibu yang sedang di ruangan, tolong mohon maaf ditunggu sebentar atas keterlambatan kehadirannya ya. Eh, sudah tadi sudah dicari tapi tidak ditemukan. Mungkin jam berapa? Si Ibu Safni di rundown. Apaan sih? Coba last call aja Mas mungkin ya. Di rundown jam berapa? Maksudnya gini, Kenapa? bukannya jam berapa? Nanti kalau sudah lewat dari jamnya, di close aja. Sebentar saya cek rundown dulu. Kamu Di lagi buka rundown, rundown nggak, Wak? di rundown sudah lewat sih Bu, Ya Allah, mana terakhir sih baru rundown? 12 lewat 5 menit. Oh ini. Kebetulan beliau Rundown, room sebentar berapa, ya. Wak? Yang Jadi terakhir Ibu ditutup aja. 11.55 sampai Kita pelatih 12.05. menulis dan berbalas pantun. Oh, 12.05. Itu udah ditutup. Tutup aja. Sedang ya. Ditutup aja mungkin Bu ya. Ya soalnya udah lewat. Oke, Nanti jadi target baru. baik, mohon maaf Tutup atas aja, Mas. keterlambatan waktunya ya. Mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan waktunya. Saya Muhammad Fadel Fadwa selaku host paralel diseminasi PKM dengan hormat menyampaikan bahwa acara diseminasi PKM ini telah selesai dilaksanakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini serta para narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengalaman mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan acara ini. Saya berharap hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dipaparkan dalam acara ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memperkuat kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Dengan ini, saya resmi menutup acara diseminasi PKN. Saya berharap seluruh peserta dapat membawa pulang ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dimohon untuk mengeluarkan ruangan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.